dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekkan Capres 1, Capres 2. Kasihan banget Pak Prabowo ya, kok dizolimi seperti itu. Dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekkan oleh Capres 1 dan 3 pada debat kemarin. Membuli Kemenhan dengan tidak memberikan kesempatan kepada Menhan yang dibuli, dengan tidak memberikan kesempatan Capres 2 untuk berinteraksi. Siapa yang bully Pak Prabowo waktu itu ya? Saya merasa tidak. Dan KPU menyediakan waktu bagi masing-masing calon yang sama untuk semua calon. Tidak ada beda, sama-sama 2 menit untuk merespon, 1 menit bertanya. 2 calon yang lain bisa merespon dengan baik. 1 calon yang seharusnya sangat menguasai isu pertahanan justru tidak bisa menjawab dengan benar, dengan baik dalam waktu yang sama. Ya, ini kan berarti memang prosesornya udah beda nih. Ini persoalan prosesor yang beda, lalu nyalain semua orang. Kasihan banget Pak Prabowo ya, kok dizolimi seperti itu. Dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekkan oleh Capres 1 dan 3 pada debat kemarin. Orang yang tadinya dikira berpendidikan, dosen ya, latar belakangnya dosen atau latar belakang cendekiawan, ternyata mempraktekkan bullying ya, mempraktekkan perundungan secara terbuka kepada masyarakat. Siapa yang bully Pak Prabowo waktu itu ya? Saya merasa tidak. Misalnya Anies mempersoalkan kepemilikan lahan. Dulu Pak Jokowi juga mempersoalkan hal yang sama. Betul tidak? Betul. Saya punya videonya. Jadi kenapa ketika Pak Anies bertanya dianggap membuli, dulu ketika Pak Jokowi nggak dianggap membuli, sama persis pertanyaannya. Ini kan problem. Apakah ini menjadi pemilu yang baik, yang dikenang sepanjang masa, atau ini pemilu paling brengsek sepanjang sejarah Republik? Itu yang saya pengen tahu. Kalau orang yang merasa akan kalah ya pasti begitu ngomongnya. Namanya orang kalah kan cari alasan terus seperti Pak Deddy ini gitu kan. Lah iya kalah itu apa? Anda kan Pak Prabowo di debat itu antara 11 juta dengan 6 juta, Presiden Capres Anda cuma 3 juta. Semua itu orang waras akan bilang yang kalah dalam debat itu adalah Pak Prabowo. Itu kalau waras. 11 juta, 6 juta dan 3 juta. 11 juta. Kenapa Anda membandingkan 3 juta dengan 11 juta? Soal pertahanan, ya kan? Tapi hanya Pak Prabowo yang tidak mampu menjelaskan. Ya udahlah. Itu problem. Anggap aja tukang obat ya. Jadi gini. Saya ingin bacakan ini ya tentang definisi bullying menurut ChatGPT. Bullying adalah perilaku agresif yang berulang, disengaja dan merugikan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Hal ini dapat melibatkan kekerasan fisik, verbal, relasional atau perundungan daring, dan seringkali ditujukan untuk mendominasi, menyakiti atau mengintimidasi korban. Benar sekali. Itu yang terjadi saat debat. Saya ingin mengingatkan, biasanya Mas Habib, bullying itu dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Nah, ya, isu kemarin terhadap penegak hukum. Betul sekali. Pada saat debat kemarin yang melontarkan omon-omon itu siapa? Yang mengatakan profesor, padahal kita tahu semua itu adalah kalimat untuk merendahkan. Karena Pak Anies belum ngomong profesor kok merendahkan. Itu kan pujian banyak Pak, dosen S1 saja ya. Itu Pak kita Rocky, lihat dalam konteksnya. Karena kita memuji, kita Mas Habib, profesor lihat kok. konteksnya. Anda jangan menghakimi. Kalau bicara lisan, namanya bahasa, kita Anda harus lihat bisa menghakimi konteksnya. gitu loh. Kita harus lihat konteksnya. Nah, inilah sang maha menghakimi nih. Seperti capresnya juga ini. Jangan sepotong-potong. Seperti capresnya juga gitu. Iya. Kita yang disampaikan Mas Anies semua adalah fakta yang ada. Terus kemudian Pak, disampaikan dalam frame kotak. 700 triliun fakta apanya? 700 triliun selama 5 tahun memang benar. Bukan kan nggak nyampe. Loh, malah lebih kalau ditambah dengan kredit ekspor. Katanya sudah diralat. 300 sampai 700 triliun. Tidak ada yang alutsista bekas. Tidak sudah diralat sama kalian sudah diakui salah gitu loh. Pak Habib, loh apa? Kan kita tahu semua bahwa itu konteksnya adalah perdebatan. Ini adalah bahasa lisan. Kita lihat konteksnya. Pak Prabowo juga melakukan hal yang sama terhadap Mas Anies ketika dia mempersoalkan. Dengarkan saya bicara dulu ya. Selesaikan Mas Teguh. Pada debat pertama, Pak Prabowo juga menggunakan pertanyaan yang kurang lebih hampir sama analoginya. Ketika beliau mengatakan APBD DKI 800 triliun, masa urusan hanya untuk nanganin urusan asap? Maaf, 80 triliun. Saya ralat. Kok hanya nanganin urusan asap? Kan kurang lebih sama. Ini kita lain. ingin Anda nggak bisa menafsirkan. konteksnya. Lain jauh. Anda ini selalu paling benar sendiri. Kalau bahasa nggak bisa Anda bandingkan apple to apple. Ayo kita cek, kita audit bahasanya. Ayo satu-satu. Cocok. Gitu. Ya ayo. Anda ahli bahasa. Bukan. Ya bukan. Oh, Anda yang soal ahli bahasa. Debat belum mulai. 2019 Pak Jokowi itu absolut. Nggak seperti sekarang terpecah-pecah bagian kekuasaan pemerintahnya. Absolut. Nggak ada saya dengar Bang Deddy bilang curang tuh. Kalau mau curang waktu itu paling mungkin buat curang. Apakah kemenangan PDIP waktu itu dengan kecurangan?
Karena waktu itu absolut. Nggak bisa gerak Bang Habibur Rahman menurut saya. Nggak juga, gini, dulu yang menuduh curang juga banyak, Mas. Kalau Ya, Anda hanya oposisi refresh kan? kembali. Ya oposisi kan? Loh, dengar dulu dong. Nah, yang saya menuduh boleh curang selesaikan, saya boleh sepanjang selesaikan, penyelenggaraan nanti bisa jawab. pemilu juga banyak. Ini Banyak kan sekali, bahkan sampai di catatan MK. demokrasi. Jadi Nanti kalau orang Anda bilang bilang- kemarin nggak ada yang persoalkan curang apa nggak 2019, Anda salah. Mas Hasbi. Pada waktu itu pun ada. Gini, ini kan Justru saya catatan melaporkan ke demokrasi. Bawaslu, Bang. Nah, Ya. Sabar dulu. Oke. Ini kan catatan demokrasi. Jangan sampai publik di rumah bilang demokrasi ini jelek. Karena orang nggak dikasih kesempatan selesai ngomong udah disambar-sambar. Kita bicara hal yang besar-besar, Ini kita berbelus jadi perdebatan manusia nih. apa presentasi? Merespon. Kalau saya nggak boleh Ya, respon, nggak apa-apa. saya diam aja. Ya nggak Tapi apa-apa, nanti boleh ada nggak? kesempatannya. Dihabiskan, nanti akan ada Biar saya giliran sampai titik masing-masing dulu, bapak-bapak. kemudian bisa Kita akan kasih porsinya yang dikomentari. sama. Langsung poinnya, Bang Hasbi. Gitu. Kalau menurut saya, kekuasaan Pak Jokowi itu nggak absolut kok sekarang. Minimal terpecah 3. Mungkin bagiannya nggak sama-sama besar, tapi terpecah 3. Jauh lebih absolut tahun 2019. Lebih mungkin mencurigai tahun 2019 daripada mencurigai tahun 2024. Kalau Hasan Hasbi bilang kekuasaan Jokowi sekarang tidak absolut, sekarang yang sangat absolut. Kenapa? Jumlah partai yang ada di dalam kubunya itu mayoritas. Ya. Satu. Yang kedua, dulu 2019 yang menjadi petinggi-petinggi APH itu bukan kroninya, Pak. Sekarang kita lihat sendiri. Dulu 2019 ratusan PJ itu nggak ada. Sekarang ada ratusan PJ yang bekerja untuk memenangkan pasangan tertentu. Kata siapa nggak absolut? Anda menutup mata gitu loh. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa semua konglomerat, semua orang yang punya duit itu ditodong, jangan dukung yang lain. Ngalamin nggak kalian? Kita semua alami. Jadi kalau dibilang nggak absolut Pak Jokowi, this day, this moment of time, Jokowi itu melebihi seorang presiden, Pak. Itu realitas. Nanti ditanggapi sama Mas Hasan Eko. Habib. Pegiat media sosial Husnul Khotimah menilai capres nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, dan capres nomor urut 3 dari PDIP, Ganjar Pranowo, merupakan perbandingan antara pecundang dengan pemimpin. Hal ini terlihat melalui respons keduanya menghadapi serangan atas kinerja sebagai pejabat publik. Prabowo Subianto terlihat merasa terzolimi dan berteriak dibuli setelah kepemimpinannya sebagai Menteri Pertahanan dikritik dalam debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024. Sedangkan Ganjar Pranowo malah menantang untuk membahas kasus pembangunan bendungan di Wadas dan pabrik semen di Rembang dalam debat capres selanjutnya setelah bertahun-tahun dibuli permasalahan tersebut. Prabowo baru dinilai kinerjanya saat debat, langsung merasa terzolimi, teriak dibuli, dan sebagainya. Ganjar bertahun-tahun diserang dan dibuli terkait Wadas dan Rembang. Ganjar malah menantang balik Wadas dan Rembang dibahas di debat Pilpres 02 dan 03 antara pecundang dan pemimpin. Ucap Husnul dikutip dari akun X pribadinya pada Selasa 16 Januari. Seperti diketahui, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menginginkan dalam debat keempat nanti dilakukan pembahasan persoalan pembangunan bendungan di Wadas dan pabrik semen di Rembang. Dia mengaku bahwa kedua proyek tersebut kerap digunakan untuk mengkritik kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023, sehingga dalam debat keempat bisa dilakukan klarifikasi. Sebaiknya dibahas persoalan semen Rembang dan bendungan Wadas dalam debat keempat. Jelas Ganjar usai hadiri generasi perintis di Postblok, Jakarta Pusat pada Minggu 14 Januari 2024. Ganjar menjelaskan bahwa dua pembangunan tersebut merupakan proyek strategis nasional atau PSN. Artinya, dia hanya menjalankan tugas menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah sebagai gubernur. Karenanya, dia harus menyelesaikan tanggung jawabnya dan bersyukur bahwa kedua proyek tersebut bisa rampung meskipun mendapat penolakan hingga kritik. Kemudian Ganjar merasa bahwa terdapat sejumlah keputusannya yang pro lingkungan tapi kerap tidak terekspos, yaitu penolakan terhadap izin pembangunan pabrik semen di kabupaten dan tambang emas di Wonogiri yang bukan PSN. Ditolak karena tidak memenuhi syarat lingkungannya, ungkapnya. Seperti diketahui, calon presiden atau capres nomor urut 2 Prabowo Subianto
dinilai terbebani tuntutan harus bagus saat tampil dalam debat ketiga Capres lalu. Debat digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Minggu 7 Januari 2024. Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi, Henry Satrio atau Hensat, menilai hal itu tak terlepas dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan yang dianggap lebih mengerti tentang pertahanan dibandingkan dua capres lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Akibatnya, Pak Prabowo sangat sibuk menangkis apa yang ditanyakan Ganjar dan Anies dengan menggunakan argumen data itu salah atau data itu keliru, ungkap Hensat pada Senin 15 Januari 2024. Akhirnya, sambung Hensat, jawaban-jawaban Prabowo terlihat kosong dalam debat tersebut. Akademisi Universitas Paramadina itu mencontohkan, jawaban-jawaban Prabowo yang kosong itu seperti Indonesia harus besar, pertahanan Indonesia harus kuat, dan Indonesia harus non-blok. Itu kan menurut saya jawaban-jawaban yang sangat normatif dan standar, jauh dari cerminan kualitas Prabowo yang tahu pertahanan dan keamanan, ungkap Hensat. Seperti diketahui, banyak kalangan menilai Capres Prabowo Subianto kewalahan menghadapi pertanyaan dan sanggahan dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di debat ketiga Capres. Banyak kalangan, termasuk netizen yang menganggap Prabowo kalah debat karena hanya menangkis serangan yang dilakukan Capres lain. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengomentari watak Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Hasto merespons klaim yang menyebut pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming lebih unggul dari paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD dan paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Hasto memang mengakui keunggulan Prabowo namun bukan dalam hal positif. Menurut dia, Capres 02 memiliki keunggulan dalam urusan emosional. Prabowo juga unggul dalam menyampaikan kata-kata tak pantas hingga intimidasi. Salah satu contohnya, menurut Hasto, adalah melaporkan ke Bawaslu hanya karena kalah debat Capres. Ya, pasangan 02 unggul dalam emosi, dalam menyampaikan kata-kata tak pantas, unggul di dalam melakukan intimidasi, sampai habis debat pun harus dilaporkan ke Bawaslu, ujar Hasto di Jakarta Pusat pada Minggu 14 Januari 2024. Secara khusus, Hasto mengaku tak habis pikir atas tindakan pelaporan ke Bawaslu. Menurut dia, Prabowo dan jajarannya dinilai memiliki sikap tak menghormati nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Bagaimana debat harus dilaporkan ke Bawaslu, itu pemaparan soal ide dan gagasan kok, ujar Hasto. Dengan kata lain, Hasto melihat sebenarnya paslon 02 sedang panik sehingga tim kampanye nasional atau TKN Prabowo sampai melakukan hal-hal di luar kewajaran. Prabowo kembali pada watak dan jati dirinya yang memang ternyata tidak bisa ditutup-tutupi, ujar dia.